Hello guys, welcome back to Overthinker. Bagaimana kabarnya kawan-kawan sekalian? Apakah Anda sehat? Kali ini aku akan membahas sebuah film bergenre crime thriller dengan judul Sicario atau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai Hitman. Film ini infonya berangkat dari kisah nyata anggota FBI Amerika Serikat untuk membasmi para ketua kartel di Meksiko ya. Walaupun sebagian sumber mengatakan bahwa film ini tidak berdasarkan kisah nyata, film ini menceritakan kisah perjalanan karir seorang agen FBI bernama Kate Messer ya, di mana Kate Messer di sini dibintangi oleh Emily Blunt yang baru-baru ini memerankan film berjudul Oppenheimer. Film ini sudah rilis pada tahun 2015 dan sudah memiliki sequel berjudul Sicario: Day of the Soldado. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Overthinker ya kan. Film ini diawali dengan kemunculan para anggota FBI yang dipimpin oleh Kate Messer sedang melakukan aksi penyerangan terhadap sebuah bangunan yang diduga salah satu cabang markas kartel dari Meksiko. Mereka menyeruduk bangunan kartel itu dengan kendaraan taktis hingga terlihat salah satu yang diduga anggota kartel tersebut terkejut. Kemudian singkat cerita, setelah mereka melumpuhkan dan menangkap anggota kartel tersebut, tiba-tiba saat mereka mengecek seluruh TKP, mereka terkejut menemukan banyak mayat terbungkus plastik yang tersembunyi di balik dinding berbahan gypsum tersebut. Mereka curiga ini adalah ulah kartel Sonora dari Meksiko. Rumah itu infonya dimiliki oleh atas nama Manuel Diaz ya. Kemudian di sisi lain dari rumah itu, saat dibantu oleh polisi setempat, polisi itu menemukan sesuatu yang mencurigakan di balik sebuah pintu menuju ruang bawah tanah. Polisi itu mengecek dan saat dibuka ternyata pintu itu adalah sebuah jebakan Batman. Kemudian setelah kejadian itu, Kate dan kawannya bernama Reggie Wayne yang diperankan oleh Daniel Kaluuya dipanggil ke kantor Departemen Kehakiman USA. Terlihat para pejabat di kantor kehakiman tersebut sepertinya sedang membicarakan Kate dan Reggie. Rapat tersebut dipimpin oleh Jennings selaku agen pengawas FBI yang diperankan oleh Victor Garber yang sempat tampil di film Titanic. Kemudian salah satu pejabat di ruangan itu memanggil Kate ke dalam untuk dimintai keterangan tentang siapa Manuel Diaz itu ya kan, dan kaitannya dengan kartel Sonora. Kemudian karena pengalaman dan temuan Kate terhadap aksi serangan sebelumnya, Kate ditugaskan dalam Satgas untuk melakukan penyelidikan terhadap Manuel Diaz dan kaitannya dengan kartel Sonora. Satgas tersebut dipimpin oleh Matt Graver yang diperankan oleh Josh Brolin yang terkenal ikonik memainkan film Marvel Universe dengan karakter Thanos. Di sini Thanos tidak menghilangkan setengah manusia di semesta, dia hanya ditugaskan untuk membasmi para kartel bersama Kate Messer. I am inevitable. Clean fucking out, my friend. Besok harinya Kate pergi dengan Reggie ke pangkalan udara untuk keberangkatan Kate Messer bersama yang lainnya ke El Paso. Di dalam pesawat, Kate bertemu juga dengan Alejandro yang diperankan oleh Benicio del Toro yang pernah bermain film yang sama dengan Emily Blunt di film berjudul The Wolfman. Setelah itu mereka tiba di bandara El Paso. Kate bertemu juga dengan seorang pria bernama Steve Forsing yang diperankan oleh Jeffrey Donovan yang datang untuk menjemput mereka. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah aula yang tak disebutkan di film ini, di mana ditemukan ada tim DEA, tim Marshal, tim Delta. Mereka semua sedang berkumpul untuk mendengarkan briefing dan menyusun strategi saat nanti tiba di Meksiko. Misi pertama mereka adalah untuk membawa Guillermo yang kabarnya merupakan sepupu dari Manuel Diaz. Setelah briefing itu selesai, Kate penasaran. Is he CIA? Are you? He's a DoD advisor just like me. No, he's not. Ketika mereka dan kawan-kawan lain tiba di perbatasan antara Meksiko dan Amerika, mereka dibantu pengawalan oleh para polisi federal Meksiko. Singkat cerita, mereka tiba di lokasi Guillermo berada. Dengan cepat mereka langsung membawanya ke Amerika. Ketika hendak melewati perbatasan, ada sedikit kendala dengan adanya perlawanan yang diduga berasal dari anggota Guillermo. Beruntung semua dapat dikendalikan oleh tim dari Matt dan Alejandro dan kawan-kawan. Setibanya di Amerika, Kate tidak setuju dengan aksi brutal mereka kepada anggota kartel tadi, karena tindakan tadi bisa memicu terjadinya perang. Matt pun tak peduli dengan omongan Kate. Matt masuk ke dalam gedung di situ untuk menginterogasi Guillermo. Namun dia tak berhasil sehingga giliran Alejandro untuk menginterogasi Guillermo dengan galon minuman yang dia beli dari warung galon isi ulang terdekat. Nantinya dengan galon itu dapat membantu Alejandro agar Guillermo memberitahu di mana lokasi keberadaan Manuel Diaz.
Malamnya, Cat, Matt, Alessandro, dan Reggie pergi ke Tucson, tempat di mana mereka akan mencari tahu di mana terowongan timur atau terowongan narkoba di daerah Nogales. Seperti yang dikatakan oleh Guillermo sebelumnya saat diinterogasi oleh Alessandro. Setibanya di Tucson, mereka menghentikan bus penumpang migran yang melintas di bawah flyover. Mereka ingin tahu apakah ada migran yang menghindari terowongan tersebut, ya kan? Namun di saat-saat pemeriksaan itu, tiba-tiba Cat dan Reggie mengajak Matt dan Alessandro berbicara secara terbuka. Privasinya jangan ditutup-tutupi gitu katanya ya. Cat menanyakan apanya sebenarnya misi kita ini, ya kan? Kalian hargailah kami, gini-gini kami FBI bos. Dan akhirnya Matt pun memberitahu bahwa tujuan mereka adalah ingin membuat kekacauan di Meksiko itu, agar Manuel Diaz kembali menemui bosnya. Dan saat itu kita sergap Manuel Diaz untuk memberitahu di mana rumah bosnya. Kemudian Alessandro ngomong nama bosnya adalah Fausto Alarcon El Verdugo. Setiap ada yang melintas perbatasan itu, banyak orang hilang dan banyak orang tak bernyawa melalui restu bos kartel tersebut. To find them would be like discovering a vaccine. Been a humdinger of a day. Go home, get some rest. We'll find our own ride. Besok paginya Cat dan Reggie pergi ke motel terdekat di situ untuk menemui Matt, Alessandro, dan kawan-kawan. Cat menyaksikan Alessandro dengan salah seorang migran bernama Del Piero menjelaskan letak jalan pintas ke terowongan timur. Kemudian setelah berdiskusi panjang, Del Piero memberikan solusi. Nanti kalian dari jalan raya nomor 86 jumpa ada mobil tua. Dari belakang mobil tua itulah kalian masuk ke terowongan itu. Cemana? Udah kan? Setelah itu Matt mengajak Cat dan Reggie ke Canyon Land Bank untuk menyergap anggota Manuel Diaz. Saat nanti anggotanya menyetor uang si Manuel Diaz. Kemudian saat waktu yang tepat mereka berhasil menangkap anggota Manuel Diaz yang diduga pencuci uang Manuel Diaz. Cat pun bereaksi lalu meminta semua data transaksi bank Manuel Diaz untuk dibukukan. Namun tidak beruntung karena uang itu disetor tunai sebagai pelunasan atas pinjaman Manuel Diaz, sehingga secara otomatis uang itu tidak bisa disebutkan sebagai money laundry, kata Matt. Beralih ke Manuel Diaz yang diperankan oleh Bernardo Saracino yang sedang asik teleponan di rumahnya dan terlihat anaknya sedang asik bermain air di kolam renang mereka. Manuel sepertinya telah mengetahui bahwasannya uang yang sedang diperiksa oleh penegak hukum saat penyetoran di Canyon Land Bank. Diperlihatkan juga Manuel Diaz sedang memegangi gelang yang sama seperti ditunjukkan sewaktu Cat menahan uang yang diikat dengan gelang itu. Kemudian Cat dan Reggie pergi ke kantor Jennings untuk menanyakan apakah misi mereka sesuai prosedur atau tidak. Jawaban Jennings dengan tegas, itu semua sudah sesuai SOP. Silakan pergi dan lanjutkan tugas kalian. Mereka pun pergi dan terlihat Alessandro sedang mengintip mereka dari dalam mobil. Malamnya Cat dan Reggie pergi ke sebuah bar Wilponia untuk meregangkan pikiran mereka. Di sana mereka bertemu Ted yang diperankan oleh John Bernthal, seorang polisi setempat. Reggie mengenalkan Ted kepada Cat dengan maksud untuk mencomblangi Cat dan Ted agar mereka saling memadu cinta, ya kan? Sehingga cerita chemistry si Jolie itu pun semakin kental hingga si Jolie itu melakukan gerakan orang dewasa di rumah Ted. Beruntung Cat menyadari bahwa gelang kunci kendaraan yang digunakan oleh Ted sama seperti gelang uang milik Manuel Diaz. Merasa terbongkar, Ted pun berusaha untuk menyikat Cat hingga akhirnya digagalkan oleh Alessandro. Ternyata Alessandro mengikuti pergerakan mereka dari bar itu sampai ke rumah Cat dan Cat pun selamat. It's exactly what I told you. All right, they just Kemudian Ted dibawa ke dalam mobil untuk diinterogasi oleh Alessandro dan Matt, karena sebenarnya Ted juga suruhan oleh Manuel Diaz saat mengetahui Cat memasuki bank itu. Mereka mengancam Ted dengan keselamatan putri dan rahasia Ted dengan mantan istrinya. Merasa terbebani, Ted pun akhirnya membuka mulut dan memberitahu informasi beberapa jumlah polisi yang dipekerjakan oleh Manuel Diaz di perbatasan itu. you should have shot him. Keesokan paginya, Cat menemui Matt dan menyaksikan tim cyber mereka berhasil melacak lokasi rumah Manuel Diaz dan lokasi mobil tua yang dikatakan oleh Del Piero sebelumnya melalui satelit milik NASA. Di mana itu adalah jalan pintas menuju terowongan tersebut, yaitu terowongan timur. Melihat Manuel Diaz bergerak sebagai tanda bahwasanya Manuel Diaz akan dipanggil ke Meksiko oleh bosnya, mereka semua pun bergerak cepat menuju terowongan tersebut. Namun sebelum bergerak, Reggie berkeluh kesah karena mereka tidak mendapatkan seragam yang memadai, karena mereka akan melakukan operasi, ya kan? Matt pun menjawab, kalian pakaian biasa aja, kalian kan di belakang-belakang aja, jadi kalian nggak perlu pakai pakaian seperti kami. Kalian kemarin nangis dengan ayahmu, agen pengawasmu itu, kenapa masalah seragam begini aja kalian merengek, ya kan? Sempak kalian. Merasa muak, Matt pun akhirnya membuka mulut bahwa saya dan Alessandro adalah agen CIA. CIA can't operate within U.S. borders without a domestic agency attached.
terkejut, Reggie tidak mau lagi untuk melanjutkan operasi tersebut. Namun berbeda dengan Cat. Cat justru penasaran dan menanyakan apakah mereka hanya dimanfaatkan aja atau tidak, ya kan? Dan mereka pun akhirnya pergi lagi bersama tim dan yang lain. We gotta hit the tunnel the minute we get on the ground. Malam harinya mereka pun bergerak cepat menuju ke terowongan tersebut hingga mereka menemukan mobil tua, di mana dari situlah mereka dapat menuju terowongan timur itu. Mereka masuk satu persatu sembari mengangkat senjata mereka masing-masing. Namun tiba-tiba terjadi aksi adu tembak. Namun semuanya dapat diatasi mereka karena mereka semua sudah jagoan, ya kan. Sedangkan Cat dan Reggie hanya terheran-heran dan mengatakan, kok gini kali lah orang ini, ya kan. Lebay kali, kata si Cat, ya kan. Di sisi lain, Alejandro berjalan dan berhasil menemukan gudang tempat di mana narkoba itu akan dibawa seorang polisi bernama Silvio yang dipekerjakan oleh Manuel Diaz. Mengejutkan sekali, ternyata Cat tiba-tiba datang menyusul dari belakang dan ingin menembak Alejandro. Dengan cepat Alejandro langsung menembak Cat terlebih dahulu sehingga Cat pun lumpuh sebentar, ya kan. Hingga Alejandro pun lolos dan menyandra polisi tadi dan menyuruhnya untuk membawa mobilnya keluar dari gudang tersebut. Kita beralih Cat di mana Cat baru saja keluar dari terowongan itu. Beruntung Cat memakai baju anti peluru tadi, jadi tembakan Alejandro tadi tidak membuatnya jatuh cinta. Oh, bukan itu ya. Kemudian dia saking emosinya, Cat dia datang lalu melampiaskan semua emosinya dengan membogem muka si Matt yang kegirangan itu karena operasinya berjalan dengan baik, ya kan. Tidak terima, Matt pun membogem balik lagi Cat hingga terjadi adu jotos antara Reggie dengan tim yang lain. Kemudian Matt membiarkan Cat tenang dahulu sambil dia menceritakan bahwa Alejandro adalah seorang Medellin. What is Medellin? Medellin refers to a time when one group controlled every aspect, providing a measure of order that we could. And until somebody finds a way to convince 20% of the population of snorting and smoking that shit, order's the best we can hope for. Di mana Alejandro menjalankan perintah hanya ada satu kartel yang boleh dikendalikan. Medellin sebenarnya mengarah kepada kartel Medellin yang ada di Kolombia, kata Matt. Selain itu juga Alejandro ingin membalaskan dendamnya untuk Fausto karena istri dan anaknya dulu disikat oleh kartel Sonora. Mendengar ucapan Matt, Cat tampaknya tidak puas dan mengancamnya untuk memberitahukan semuanya kepada atasannya terkait apa yang terjadi selama ini. I'm gonna fucking talk. No, you're not. Highway 56 to 17 will intercept him if he stays on 17. Go east. Kita beralih ke Alejandro di mana Silvio sedang mengendarai mobil milik Silvio sendiri dan memerintahkan Silvio untuk mengikuti mobil Manuel Diaz dari belakang. Kemudian Alejandro menyuruh Silvio untuk menyetop mobil Manuel Diaz dan sekaligus menyuruhnya untuk mengajaknya berkomunikasi ke Manuel Diaz. Saat itu juga Alejandro langsung menembakkan pelurunya dari senjatanya tepat di tubuh Silvio hingga Manuel Diaz pun terkejut dan terheran-heran dan sekaligus juga takut juga ya sebenarnya. Kemudian Alejandro menyandra Manuel Diaz kembali dan menyuruhnya membawa mobilnya sendiri ke arah rumah bosnya yaitu Fausto, bos kartel Sonora, ya kan. Singkat cerita, Alejandro akhirnya tiba di lokasi rumah Fausto, bos kartel itu, sedangkan Manuel Diaz dan penjaga rumah Fausto semuanya sudah babak belur dibuat oleh Alejandro. Ketika memasuki rumah Fausto, terlihat Fausto begitu bahagia, ya kan, dinner bareng keluarga lah istilahnya. Dan tiba-tiba Alejandro menghampiri keluarga itu dan mengajak Fausto mengobrol dengan bahasa Inggris agar anak-anak dan istrinya tidak mengerti kata-katanya, ya kan. Kemudian Fausto berkata, aku kenal kau seorang pengacara. Janganlah balas dendam karena anak dan istrimu itu, ya kan. Ini bukan soal pribadi, kata si Fausto ya. Alejandro pun menjawab, bagiku itu adalah pribadi, Fausto. Hati-hati kau. Fausto menanggapi itu, tolong jangan di depan anak-anakku kalau kau mau membunuhku, ya kan. Merespon itu Alejandro malah menyikat anak-anaknya dan istrinya dulu. Fausto pun terkejut dan tanpa basa-basi Alejandro langsung menyelesaikan bos kartel itu. Dan kartel Sonora pun telah lenyap dari dunia ini. Sebagai penutup, kita diperlihatkan Alejandro datang ke rumah Cat dan mengancamnya untuk menandatangani surat yang menyatakan bahwa operasi mereka sesuai dengan prosedur. Apabila Cat tidak menandatanganinya, Alejandro mengatakan, apakah kau akan menghilang juga dari dunia ini? Mau nggak? Tidak mau menghilang, Cat langsung menandatangani surat itu dan seketika Alejandro pun senang dan meninggalkan rumah si Cat, ya kan. Ketika Alejandro keluar dari rumahnya, Cat ingin menembak Alejandro dari kejauhan dengan pistola, namun Cat tidak seberani itu, ya kan. Dan film ini pun berakhir dengan pertandingan tarkam bocil-bocil di Meksiko yang kita perlihatkan.
Begitulah akhir cerita dari film berjudul Sicario. Bagaimana? Apakah filmnya sangat mengsengsarakan atau biasa-biasa saja? Komen di bawah.